kesempatan kali ini izinkan saya mengenalkan sedikit materi tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Yang akan kita bahas, yang pertama, materi menyimak. Yang kedua, materi berbicara. Baik, yang pertama, materi menyimak. Terlebih dahulu kita memberikan pengertian menyimak. Menurut Anderson, menyimak adalah proses belajar mendengarkan, mengenal, serta menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Menyimak dapat pula bermakna menjadi mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Yang kedua, menurut Jago Tarigan, menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa. Yang kedua, proses menyimak. Tahap-tahap dalam proses menyimak bisa definisikan menjadi 6. Yang pertama, mendengarkan atau hearing. Mendengarkan dalam arti hearing sebagai aktivitas fisik di mana seseorang menerima suara melalui indera pendengaran. Yang kedua, memperhatikan attention. Perasaan seseorang secara terus-menerus distimulasi atau dirangsang yang berasal dari luar. Hal tersebut memenuhi otak dengan berbagai informasi atau pesan-pesan yang dikirim oleh pihak luar. Yang ketiga, memahami atau understanding. Kedua tahap di atas yakni mendengarkan dan perhatian, belum sampai pada memberikan makna terhadap pesan yang disampaikan. Yang kelima, mengingat, remembering adalah pesan yang dikirim dan menginterpretasikan, kemudian diletakkan dalam sebuah ingatan. Setelah masuk ke dalam ingatan, pesan tersebut akan dihubungkan dengan pesan yang sudah mengendap dalam ingatan, seluruh bentuk rangkaian ingatan baru. Selanjutnya, mengevaluasi atau evaluating. Pada tahap ini, pesan yang disampaikan akan diukur buktinya, akan dibedakan mana fakta dan mana opini, dan menentukan apakah pesan itu bisa mengandung makna atau tidak. Selanjutnya, menanggapi atau responding. Tahap ke-6 merupakan tahap akhir dalam proses menyimak, yaitu menanggapi pembicaraan atau pesan yang disampaikan dengan memberikan umpan balik atau feedback. Selanjutnya, tujuan menyimak. Tujuan pertama, menyimak untuk belajar, di mana orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. Yang kedua, menyimak untuk mengevaluasi. Orang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa yang dia simak, baik buruknya, indah jeleknya, dan logis tidak masuk akal, logis atau tidak logis, dan lain-lain. Yang ketiga, menyimak untuk mengapresiasi. Orang yang menyimak dapat menikmati serta menghargai apa yang disimaknya. Misalnya, pembacaan puisi, musik, atau masih banyak yang lain. Yang keempat, menyimak untuk
mengkomunikasikan ide-ide, di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan, atau perasaan kepada orang lain dengan lancar. Yang kelima, menyimak dapat memecahkan masalah, di mana orang menyimak bermaksud agar dia dapat memecahkan masalah secara efektif dan analisis. Karena dari pembicara, kita mungkin memperoleh banyak suatu masukan berharga. Terakhir, menyimak untuk meyakinkan, di mana orang yang menyimak meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini diragukan. Materi yang kedua, materi berbicara. Terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari berbicara. Berbicara adalah keterampilan mengucapkan atau melisankan bunyi-bunyi bahasa untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran berbicara. Menurut faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran dalam berbicara, menurut Ursanto dalam Haryani tahun 2001 halaman 273. Yang pertama, pengetahuan. Seseorang yang memiliki pengetahuan luas pada umumnya memiliki lebih banyak perbendaharaan kata dan mampu memahami hubungan antara berbagai fenomena. Yang kedua, inteligensia. Selain memiliki pembendaharaan kata dan hubungan yang lebih banyak antara fenomena satu dengan fenomena yang lainnya. Ya, kepribadian. Orang yang berpengetahuan luas dan memiliki inteligensi tinggi mungkin saja masih menghadapi masalah pada saat harus berbicara. Selanjutnya, pengalaman. Pengalaman berbicara diperoleh karena seseorang sering melakukan pembicaraan. Selanjutnya, biologis berhubungan dengan alat-alat berbicara tersebut, misalnya kelainan pada rahang bibir, gigi, dan lidah. Selanjutnya, ciri-ciri berbicara. Yang pertama, keterampilan berbahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Yang kedua, suatu bentuk komunikasi lisan. Yang ketiga, salah satu ragam bahasa yang bersifat produktif. Yang keempat, digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, gagasan. Kelima, keterampilan berbahasa kedua yang dikuasai oleh manusia setelah menyimak. Selanjutnya, fungsi berbicara. Fungsi yang pertama, berbicara memungkinkan pembicara untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan. Yang kedua, berbicara berfungsi untuk melatih kepercayaan diri. Ketiga, berbicara dapat dijadikan sebagai mata pencaharian yang menjanjikan. Keempat, berbicara membuat seseorang menghibur orang lain. Yang kelima, berbicara memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain. Yang keenam, berbicara memungkinkan seseorang untuk membagikan informasi dengan cepat dan tepat. Yang ketujuh, berbicara dapat mendorong atau memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang diinginkan pembicara. Yang kedelapan, berbicara membuat seseorang menggerakkan atau memobilisasikan individu atau kelompok hal yang dikehendaki. Tujuan berbicara. Tujuan yang pertama, berbicara untuk menghibur. Kedua, berbicara untuk menginformasikan. Ketiga, berbicara untuk mensimulasi. Keempat, berbicara untuk meyakinkan.
Kelima, berbicara untuk menggerakkan. Sekian dari penyampaian video kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.